Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan hari ini berdasarkan Injil Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Tema renungan adalah peka terhadap pimpinan Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa peka terhadap pimpinan Allah? Sebab ada yang mengaku bahwa ia mendengar bisikan, lalu mengklaim itu sebagai suara Allah. Seringkali kita tidak bisa bedakan antara pesan yang dari Allah dengan sebuah halusinasi, antara suara hati dengan suara Allah, antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Dalam ayat bacaan Alkitab hari ini, kita melihat bahwa Allah berpesan melalui malaikatnya yang datang dalam mimpi. Demikian juga di bagian lain, seringkali pesan Allah datang melalui malaikatnya juga dalam mimpi. Tampaknya sarana yang sering dipakai adalah mimpi. Namun, tidak semua mimpi adalah pesan Allah. Saya ulangi, tidak semua mimpi adalah pesan Allah. Kebanyakan mimpi yang terjadi adalah bunga tidur. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa mimpi Yusuf ini terkait dengan peristiwa yang terjadi juga pada orang-orang Majus, di mana mereka disarankan untuk tidak kembali kepada Herodes. Jadi, mimpi tersebut bukan bunga tidur, tetapi mimpi tersebut ada keterkaitannya dengan suatu peristiwa yang sedang terjadi, dan itu pun terkait juga dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci atau di dalam kitab-kitab sebelumnya, yang sering disebut sebagai kitab nubuat. Perhatikan ayat 16, bahwa hal itu terjadi supaya genaplah apa yang telah difirmankan Tuhan oleh nabi. Dengan demikian, kita bisa belajar untuk peka sehingga bisa membedakan mana mimpi yang dipakai Allah dan mana mimpi yang adalah bunga tidur. Yang pasti, jika itu dari Allah, akan terkait dengan apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci, dan Allah akan membuat hati kita berkobar-kobar, penuh damai dan sukacita. Semoga kita bisa makin peka
terhadap pimpinan Allah di tengah kehidupan kita sehari-hari, juga di tengah berbagai peristiwa yang sedang kita alami saat ini. Janganlah kita merasa kuat dan mampu menghadapi segalanya, tetapi berjalanlah selalu dalam pimpinan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.